Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 95. Ibu Dwi akan menerangkan materi kelas 9 yang pertama yaitu KD 31. Materinya adalah sistem reproduksi pada manusia. Materi yang pertama dalam reproduksi adalah pembelahan sel. Tujuan pembelajaran pada pembelahan sel, kalian harus tahu fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis itu apa saja. Kemudian kalian harus menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Selanjutnya, kalian harus menjelaskan karakter atau sifat dari pembelahan mitosis dan meiosis. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa? Ya, inilah gambar sebuah sel yang mengalami pembelahan. Jadi kalian sebelum jadi manusia sempurna seperti ini, kalian yang cantik, yang ganteng, awalnya kalian adalah sebuah sel, yaitu zigot. Ya, sel hidup yang bernama zigot. Sel tunggal. Sel zigot ini berasal dari fertilisasi atau pembuahan bertemunya sperma dengan ovum. Ini kalian sebelumnya. Kemudian zigot ini mengalami pembelahan, makanya di awal sistem reproduksi manusia kita mempelajari tentang pembelahan sel. Zigot ini mengalami pembelahan menjadi 2, 4, 8, 16, 32, sampai jumlahnya triliunan sel di tubuh kalian. Ya, sel-sel ini akan berkembang menjadi jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Jadilah kita manusia. Seperti ini. Jadi pembelahan sel terjadi di dalam tubuh ibu, yaitu di dalam mulai dari oviduct sampai nanti di dalam rahim ibu. Nah, seperti inilah sebelum kita menjadi manusia sempurna. Betapa hebatnya Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus bersyukur memiliki organ tubuh yang lengkap. Kita tidak bisa menciptakan seperti proses yang terjadi yang kalian lihat, yang ibu terangkan. Inilah asal-usul kita yang awalnya dari sel zigot. Zigot ini berasal dari perpaduan atau pertemuan fertilisasi antara sel ovum dengan sel sperma yang mengalami pembelahan. Nah, kemudian mengapa sih sel mengalami pembelahan? Nah, sebelum kita menjawab mengapa sel mengalami pembelahan, seorang ilmuwan bernama Rudolf Virchow, dia membuat teori sel. Kata beliau, sel hidup itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Jadi, sel hidup itu berasal dari yang sudah ada sebelumnya. Nah, mengapa sel mengalami pembelahan? Kita bahas satu-satu, mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Kalau tidak ada pembelahan sel, kita tidak bisa bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat. Kemudian yang kedua alasannya perbaikan. Ya, dengan adanya pembelahan sel, tubuh kita jika mengalami kerusakan, misalkan luka atau jatuh, itu bisa kembali lagi seperti semula karena adanya sel-sel yang mengalami pembelahan. Jadi salah satunya adalah mengapa, yaitu untuk perbaikan. Kemudian terakhir adalah reproduksi. Nah, dengan pembelahan, maka manusia bisa mempunyai keturunan. Salah satunya adalah reproduksi. Nah, tadi yang Ibu bilang, ini adalah Rudolf Virchow, bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalian harus pahami mengenai sel. Di dalam sel hidup, itu selalu ada kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom itu adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Jadi apa itu kromosom? Yaitu materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Nah, di sel tersebut karena ada kromosom, dari pembelahan tersebut ada perbedaan kromosom yang dihasilkan. Ada yang menghasilkan dari pembelahan setengah dari induknya, ada kromosom yang dihasilkan sama seperti induknya. Maka dari perbedaan kromosom itulah, maka pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sekarang Ibu jelaskan tentang mitosis dan meiosis. Kalian lihat di sini gambar pembelahan mitosis.
Ya, kalau ditanya tadi kan tujuan pembelajarannya kalian harus tahu fase-fase pada pembelahan mitosis. Fase pada pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Kalian harus perhatikan. Di dalam sel ini ada kromosom. Yang tadi Ibu bilang semua sel di dalamnya terdapat kromosom. Inilah tahapan pembelahan mitosis. Kalian harus lihat ciri-ciri dari mulai profase sampai telofase. Mitosis ini pembelahannya terjadi satu tahapan dari mulai profase sampai telofase. Bagaimana dengan meiosis? Nah, inilah pembelahan yang terjadi pada meiosis. Pada meiosis pembelahannya terjadi yaitu ada dua pembelahan. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian mengalami tahapan berikutnya sama, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Kalian bisa amati di dalamnya ini, ya. Perbedaannya yaitu kromosom-kromosomnya. Kembali lagi ke mitosis. Tadi mitosis pembelahannya satu tahapan, sedangkan meiosis adalah pembelahannya 2 kali. Kemudian kalian lihat, ya, setiap gambar tahapannya. Apalagi perbedaannya selain tahapannya, yaitu di mana terdapatnya pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi di sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadi di sel kelamin. Ya, jadi tubuh kita, bentuk muka, bentuk wajah, bentuk hidung, tinggi badan, pokoknya yang mengenai tubuh itu terjadi dari proses pembelahan mitosis. Sedangkan untuk pembelahan meiosis terjadi di mana tempatnya? Terjadi di sel kelamin. Kemudian, apalagi perbedaannya? Perbedaannya dilihat yaitu pada pembelahan mitosis, kromosom yang dihasilkan itu jumlahnya sama dengan induknya. Kalian perhatikan. Ini jumlah kromosomnya pada mitosis, jumlah kromosomnya sama dengan jumlah induknya. Ya, menghasilkan jumlah kromosomnya 2N. Jumlah kromosomnya berpasangan, lihat berpasangan. Nah, karena jumlah kromosom berpasangan ini disebut dengan diploid atau 2N. Sedangkan pada proses meiosis, jumlah kromosomnya yang dihasilkan ke anaknya atau pembelahannya yaitu setengah dari induknya. Karena jumlahnya setengah dari induknya, maka disebutnya haploid atau N. Jumlah kromosomnya setengah dari induknya, disebutnya haploid atau N. Nah, mengapa dia pada proses meiosis setengah? Bahwa tadi ada meiosis itu terletaknya ada di sel kelamin. Contoh, sperma. Sperma itu memiliki 2 kromosom, X dan Y, sedangkan ovum memiliki kromosom XX. Jika mereka bertemu mengalami fertilisasi, maka hanya setengah-setengah dari mereka. Maka tadi kan jumlah kromosomnya setengah dari induknya pada meiosis. Maksudnya setengah, jadi misalkan ovum melebur dengan sperma bertemunya kromosom X. Tadi kan bahwa ovum itu ada 2 kromosom X dan X. Yang ketemu X yang satu. Sedangkan sperma mempunyai kromosom X dan Y. Maka misalkan contohnya kromosom Y yang bertemu, maka nanti anaknya menjadi anak laki-laki karena nanti zigotnya itu X dan Y. Nah, maka disebut dia setengah dari kromosom induknya. Demikianlah penjelasan Ibu tentang mitosis dan meiosis. Kalian bisa lihat tabel di sini. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pembeda mitosis dan meiosis. Tadi mitosis terjadi di sel tubuh atau somatik. Meiosis terjadi di sel kelamin. Tujuannya untuk mitosis, pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. Sedangkan meiosis membentuk sel kelamin. Pembelahannya, 1 tahap pembelahan, sedangkan meiosis 2 tahap pembelahan. Hasilnya 2 sel anak yang identik dengan induknya, sedangkan meiosis 4 sel anak. Jumlah kromosom tadi, kalau kromosom pada mitosis jumlahnya sama dengan induknya, disebut dengan diploid 2N, sedangkan meiosis jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Nah, ini ya, jadi ini menghasilkan 2 sel anakan. Ini maksudnya 2 sel anakan. Sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Ini yang disebut dengan 4 sel anakan. Tahapannya ada berapa? Dia 2 tahapan, lihat. Di belakangnya ada 1, 1, 1, ada 2, 2. Ini disebut 2 tahapan. Sedangkan meiosis hanya 1 tahapan.
profase, metafase, anafase, telofase. Nah, persamaannya di mana antara mitosis dan meiosis? Kalian lihat di telofase, di tahapan terakhirnya di telofase. Baik mitosis meiosis, pada tahapan telofase terbentuk pembelahan sitoplasma. Di sini terjadi pembelahan sitoplasma. Lihat, terjadi pembelahan sitoplasma. Disinilah yang disebut dengan sitokinesis. Jadi kalau ditanya apa itu sitokinesis, terjadinya pembelahan sitoplasma pada tahapan telofase, baik pada pembelahan mitosis maupun meiosis. Demikian penjelasan Ibu tentang pembelahan meiosis dan mitosis. Kalian bisa lihat. Demikianlah materi pembelahan sel yang Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar di rumahnya. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.